Shalom saudara-saudari sekalian, mari saya mengajak kita semuanya sebelum kita datang beribadah kepada Tuhan, kita saat teduh sejenak. Kita tenangkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk setiap yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, kami di sini, kami ingin menyembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Engkau yang berkati setiap hati kami, Engkau yang siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Engkau saja. Biarlah Engkau memberkati, biarlah Engkau menyertai. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 只像日夜在你天中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分。 只像日夜在你天中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能？ 是我力量，让我更多爱你。我哪都不想去，只想日夜在你天中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？ Ketika kita berada di dekat Tuhan, kita tahu Tuhan yang akan memimpin jalan hidup kita. Karena Tuhan adalah satu-satunya hidup. Karena Tuhan adalah satu-satunya jalan yang akan memimpin hidup kita. Mari kita angkat satu pujian, satu-satunya.
使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真女玛利亚手生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣二公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Shalom teman-teman, sahabat saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kembali bisa beribadah walaupun dalam kondisi kita masih dalam pandemi. Tapi saya bersyukur kita bisa beribadah bersama-sama dalam ibadah revival hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwasannya kasih setiamu bagi setiap kami tak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Hari ini ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Sapalah kami ya Bapa, agar firman-Mu bisa menyentuh hati kami dan mengubah hati kami ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa, pakailah waktu ini agar kami bisa memuliakan nama-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, ketika saya mempersiapkan renungan kali ini, saya teringat dengan sebuah lagu rohani yang berbunyi demikian. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ketika saya menyanyikan lagu ini, saya teringat kembali bahwa ada kesadaran dan sebuah keputusan mau ikut Yesus. Dan tidak mau ingkar atau tidak mau mundur apapun yang terjadi. Mengapa harus ada kata ku tak mau ingkar? Karena faktanya ketika kita mengikuti Yesus, tidak semata-mata semua menjadi enak. Tidak semua menjadi mulus atau lancar jaya. Kita tidak hanya akan merasakan sukacita surgawi ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Tetapi dalam garis linear yang sama, kita akan dan bisa kapan saja mengalami penderitaan. Inilah konsekuensi berjalan bersama Tuhan. Sukacita dan bersamaan dengan itu ialah penderitaan. Maka dari itu hari ini saya mau kita sama-sama belajar dari Rasul Yakobus kepada jemaat-jemaat perantauan yang tersebar karena penganiayaan dan mengalami penderitaan yang begitu hebat. Mereka tersebar di wilayah Asia, yaitu terdapat dalam surat Yakobus. Boleh kita masing-masing membuka Alkitab kita membaca di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Yakobus 5, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita sekalian dan setiap kita diharapkan memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Yakobus 5, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di abang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang
dan penuh belas kasihan. Dalam penderitaan, kita sering mempunyai sikap-sikap yang salah. Misalkan seperti menjadi marah, atau lemah imannya, bersungut-sungut, berhenti ikut Tuhan, atau menjauhi Tuhan, bahkan yang lebih parah, lari ke dalam dosa. Hal itu semua bisa saja terjadi, karena setiap orang Kristen pasti mengalami penderitaan. Maka sesuatu yang penting bagi kita untuk belajar tentang sikap yang benar dalam mengalami penderitaan. Sudah pasti, saudara-saudara, Yakobus menuliskan surat ini kepada jemaat, khususnya orang Kristen Yahudi. Mereka itu tersebar sebagai perantau di berbagai wilayah Asia Kecil, termasuk di Yerusalem juga. Situasi yang dihadapinya adalah penderitaan, disebabkan kebencian dan ketidaksenangan masyarakat terhadap ajaran dan sikap hidup orang Kristen, sehingga orang Kristen di perantauan mengalami penderitaan. Yakobus menulis pada sekelompok orang yang percaya sedang bergumul untuk tetap bersabar dan menanti kedatangan Yesus kembali. Kita bisa lihat di ayat yang ke-7. Mereka tengah hidup dalam masa-masa yang penuh tekanan dan penganiayaan. Dan Yakobus mendorong mereka untuk terus bertahan. Dengan menantang umat itu untuk bertahan dalam penderitaan, ia berusaha menguatkan mereka agar terus berdiri teguh dan memiliki sikap hidup yang rela berkorban hingga Tuhan datang kembali untuk menegakkan kebenaran. Yakobus menulis, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, kita hidup dalam satu kesadaran bahwa kedatangan Tuhan Yesus ataupun kematian kita bisa terjadi setiap saat dan setiap kita. Sadar atau tidak sadar, seharusnya kita menata kehidupan di dalam kenyataan itu. Dalam bagian kitab suci, kita kembali mendengar apa yang sudah sering terdengar sejak zaman Rasul Yakobus, yaitu kedatangan Tuhan sudah dekat. Ketika Yakobus menuliskan surat ini, Yakobus ingin setiap pendengarnya tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah penderitaan yang sedang mereka hadapi. Yakobus ingin para pendengarnya tetap menyadarkan diri kepada Tuhan dengan tetap bersabar. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, sabar diulangi sampai 4 kali di perikop ini. Sabar dikaitkan dengan kedatangan Tuhan dan petani. Lalu sabar dikaitkan dengan kedatangan Tuhan juga dengan para nabi yang tetap memberitakan suara Tuhan walaupun nyawa konsekuensi mereka. Sabar juga dikaitkan dengan peristiwa ketika Ayub mengalami masalah yang begitu besar dalam hidup dia. Ketika kita mencoba merefleksikan kesabaran dengan masalah yang kita hadapi selama ini, mau sampai seperti apa kita bersabar? Apa yang dapat menguatkan kita agar kita tetap bersabar? Mungkin kita hadapi ada orang jahat hidupnya, dia sepertinya begitu enak. Sedangkan kita hidup baik-baik saja tetapi mengalami masalah. Atau orang yang sudah bertahun-tahun berdoa, tidak menemukan jawaban atas doanya. Ada orang yang tidak pernah berdoa, sepertinya hidupnya kelihatan baik-baik saja. Lalu bagaimana kita menghadapi ini semua? Merenungkan hal ini, saudara-saudaraku, saya teringat sebuah istilah dalam bahasa Latin. Ya, istilah dalam bahasa Latin itu yang saya pelajari 4 tahun yang lalu di sekolah teologi. Istilahnya adalah coram Deo. Ya, istilahnya adalah coram Deo. Coram Deo itu artinya apa? Coram Deo artinya adalah di hadapan Allah atau di hadirat Allah. Artinya hidup berjalan bersama Tuhan adalah hidup yang menyadari coram Deo. Hidup yang menyadari kehadiran Tuhan. Ungkapan itu merupakan sebuah pengingat yang sempurna bahwa sebagai orang yang percaya kepada Allah dan percaya bahwa Allah ada, kita tidak sekedar menjalani hidup ini menurut kehendak kita sendiri atau kehendak siapapun di bumi ini, atau malah tanpa kehendak siapa-siapa. Seandainya saya ke titik nadir sekalipun, ungkapan itu bagaikan doa yang menenangkan. Menuju titik nadir, siapa pula yang mau ikut? Tidak ada seorang pun. Ini adalah perjalanan yang sunyi, ditempuh dengan lutut yang goyah, bibir yang gemetar, mata yang mengejap terkejut dan gentar. Namun nurani dapat melihat dengan jelas.
Sungguh saya tidak sendiri. Saya hidup di hadirat Tuhan. Di dalam pengawasan dan penghiburan-Mu ya Tuhan. Saya hidup dalam Coram Deo. Sekiranya saya berada dalam gelap gembita, perayaan hidup dan gebiar keberhasilan, di dalam riuh rendah sorak-sorai yang mengeluh-elukan, dapatkah saya membedakan mana suara yang tulus dan mana suara yang sumbang? Banyak yang ingin turut merayakan kemenangan, namun siapa pula yang mau turut menanggung resiko? Betul tidak? Sesungguhnya pada proses ke atas pun saya tidak sendirian teman-teman. Karena Coram Deo. Di hadirat Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga semua itu bisa terjadi. Teman-temanku, sahabat-sahabatku sekalian, ketika cobaan begitu menggiurkan, dan hati ingin menyimpang, di hadirat-Mu, di hadirat Tuhan, nurani rapuh tak tahu harus bersikap seperti apa. Karena sesuatu pun tidak ada yang tersembunyi di hadapan Sang Maha Mengetahui. Mengapa? Karena hidup kita dalam Coram Deo. Di dalam Coram Deo, hidup kita mempunyai sebuah arti yang baru. Kalau kita tidak berjalan sendiri. Selama ini kalau ada saudara-saudara teman-teman yang merasa saya sendiri, tidak memiliki sahabat, tidak seperti ada orang yang peduli pada diri Anda. Ingatlah istilah Coram Deo ini. Ketika kita berjalan di hadirat Tuhan bersama Tuhan, kita tidak sendiri. Inilah yang Yakobus maksudkan agar kita sadari bahwa hidup kita ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Hidup kita ada dalam hadirat Tuhan. Sebuah istilah paralel yang Yakobus katakan di ayat yang ke-9, yaitu hakim telah berdiri di ambang pintu. Tuhan memperhatikan kita setiap apa yang kita rasakan. Tuhan tahu kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, mencoba menjatuhkan kita dan sebagainya. Kenapa? Karena Coram Deo. Ketika saya mempersiapkan renungan ini juga teman-teman, saya tidak sengaja melihat sebuah gambar. Ya, sebuah gambar yang begitu mencuri perhatian saya. Nanti gambarnya akan ditunjukkan. Seperti ini. Ya. Nah, coba teman-teman lihat gambar yang sudah ditampilkan ini. Kira-kira itu gambar apa? Itu contoh gambaran seorang gembala Israel, dan dalam gambaran itu langsung ditunjukkan pada Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Kalian tahu apa keunikan dari gambar itu? Ketika mereka berjalan menuju suatu tempat, gembala Israel itu selalu berdiri di depan daripada domba-domba yang sedang dikawanan oleh gembala itu. Jadi kalau gembala Israel itu berbeda dengan gembala pada umumnya yang lain. Kalau gembala mungkin di daerah lain, dia berdiri di belakang dan menuntun dombanya untuk maju jalan ke depan. Nanti ada seekor anjing yang mengiringi. Tetapi gembala Israel itu berbeda. Gembala Israel itu dia berjalan di depan, lalu domba-dombanya mengikuti gembala. Itulah gambaran tentang Tuhan Yesus yang Yesus katakan gembala yang baik. Ya, gembala yang baik bukan saja mengenal domba-dombanya, tetapi domba-dombanya pun mengenal gembalanya. Teman-teman dikasih dalam Tuhan, peran gembala dalam kawanan domba itu begitu sentral. Bahkan menjadi begitu sentral antara hidup dan mati kawanan domba. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bila kita berjalan bersama Allah, dalam kondisi apapun kehidupan kita kelak, hari ini atau yang kemarin, ingat, ada gembala kita yang baik, gembala yang berjalan di depan. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal Dia. Marilah kita ikut Yesus yang berjalan di depan kita. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, tidak dapat kita tutupi memang saat-saat ini kondisi kita dalam kondisi ekonomi yang sulit. Atau mungkin ada masalah-masalah yang lain terjadi di antara kita. Bagaimana tidak sulit bila kita dipaksa dan terpaksa menunda segala rencana kita karena pandemi ini. Semua dalam kondisi sekarang ini. Bukan saja hidup Anda atau hidup saya, tapi hampir setiap orang di belahan dunia pada hari ini mengalami keadaan yang sulit. Kedepan kita semua menghadapi yang orang bilang
adalah new normal. Mau tidak mau kita harus kembali beradaptasi dengan pola perubahan yang baru. Tapi bisakah new normal tanpa new you? Artinya, bisakah kenormalan baru tidak diikuti dengan kebaharuan dirimu? Tentu saja tidak bisa. Kita harus juga memperbaharui diri kita sendiri. Dulu kita tidak mau belajar teknologi. Sekarang kita harus mau belajar teknologi. Dulu mungkin kita anti gagasan baru. Sekarang kita mulai menerima ide brilian orang lain. Dulu kita bisa melakukan semuanya sendiri. Tapi sekarang kita sungguh-sungguh memerlukan Tuhan. Dulu kita berpikir mendapatkan benefit apa dari orang lain. Untuk diri kita sendiri. Sekarang kita harus mulai memikirkan orang lain juga. Dulu kita mungkin pakai segala cara untuk mengambil keuntungan. Tetapi sekarang kita harus tahu kalau hidup kita sekarang dalam Coram Deo. Hidup kita ada dalam hadirat Allah. Kita hidup tidak sendiri. Kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudari, kasih dalam Tuhan, itu adalah new you. Itu adalah kebaharuan dirimu. Kesadaran tentang hadirat Tuhan. Sungguh begitu beratkah pergumulanmu sekarang, sahabat? Seperti petani yang dijadikan ilustrasi oleh Yakobus, kiranya begitulah hidup kita sekarang. Akan ada masa ladang kita menghadapi masa paceklik atau masa tidak subur. Kita menggarap ladang kita begitu berat. Sedikit mulai tumbuh ladang kita, hama mulai menyerang dan menghambat kembali proses produksi ladang kita. Kekeringan juga dimungkinkan terjadi. Tetapi apakah kita sebagai pemilik ladang kehilangan semangat dan harapan? Saya harap tidak terjadi demikian. Akan datang hujan di musim gugur dan hujan di musim semi. Sudahkah kita mempersiapkan ladang kita? Atau membiarkan ladang kita itu tidak terurus? Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan akan menolong Anda. Dia berjalan di depan Anda. Dan kiranya hadiratnya memberikan kita sekalian kekuatan dan pengharapan. Hari ini, kiranya firman Tuhan dapat mengingatkan kita dan menguatkan kita. Coram Deo, God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang menguatkan kami. Kiranya Tuhan, kami dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Kami semakin menyadari akan hadirat Tuhan. Di tengah-tengah masalah yang kami hadapi, di tengah-tengah pergumulan yang kami rasakan ya Tuhan. Biarlah hidup kami terus berjalan bersama Tuhan. Kami sadar Tuhan, waktu di dunia ini hanya terbatas. Bahkan kedatangan-Mu dikatakan sudah dekat ya Tuhan. Tapi biarlah kami tetap menenangkan hati kami dan menyadari bahwa Coram Deo, Tuhan bersama dengan kami. Tuhan di hadapan kita, kami ya Tuhan, di hadirat kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kiranya firman Tuhan ini menjadi pegangan hidup kami, dan kami bersyukur atas kesempatan akan mengenal firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.